tentunya do your best. Ya, kita nggak perlu ragu karena Onyx udah berkali-kali makanin best of 7, bukan best of 5 lagi, best of 7. Benar. Karena mereka sering banget jadi grand finalis, mereka langganan internasional juga. Dan ya ini adalah salah satu sebenarnya halangan mereka yang mereka udah biasa juga kalau melihat bagaimana perjalanan mereka. Ya lawan mereka juga kan bukan lawan yang mudah ya. Mereka sempat untuk ketemu dengan tim Liquid Philippines juga. Jadi ya secara kita sudah bisa melihat benchmark dari Onyx itu seperti apa. Dan bahkan dengan hero-hero yang cukup baru yang dimainkan dengan Kairi, mereka masih bisa keep up dengan yang lain. Jadi ya kembali dengan kemenangan sekarang yang bakal dimainkan dengan Onyx ya, statistik wise ya, Onyx agak di atas dari Mythic Seal ya. Walaupun Mythic Seal 2-0 ya dengan pool 2-0 itu. Betul. Tapi kan bukan pilihan buat Mythic Seal juga karena mereka menangnya kan menang game panjang kan. Jadi mereka ada di posisi yang keempat untuk milih. Benar. Jadi ini pasrah lah dari Mythic Seal. Betul. Dan let's see again tentunya Mythic Seal. Wah ini mereka harus bisa, kalau emang mereka mau playstyle-nya main late, jangan terlalu ngambil resiko di early kali ya Om ya. Jadi supaya mungkin kalahnya nggak terlalu banyak, bisa ngebalikin keadaan. Dan ya itu yang mungkin game plan yang kita bisa expect dari Mythic Seal. Ya, ngebahas tentang kedua tim ini, sebentar lagi kayaknya kita bakal ke arah drafting. Tapi kalau ngebahas tentang drafting, melawan Mythic Seal, adakah hero-hero dari Mythic Seal yang harus dilimitasi? Di ban aja, nggak usah dikasih, nggak usah dilawan. Aku belum melihat sih hal itu ya. Kalau ketemu dengan Mythic Seal, mereka kayak bisa main apapun juga gitu loh. Jadi menurutku adu mekanik di sini akan sangat-sangat penting atau bahkan worthy banget untuk dimainkan. Karena landing phase jadi sesuatu untuk mereka bisa menangkan. Dan terkhusus kalau aku ngelihatnya Cici dari Lutfi, kalau bisa di-secure dengan Onyx, poin plus banget buat Onyx. Sudah kita lihat blueprintnya Cici 3 game di match yang pertama dan sangat-sangat positif. Kenapa enggak juga ya direplikasikan lagi ya, memang kuat juga dari Lutfinya. Cuman ya mungkin ya pick Cici di atas, why not juga sih dari Asik. sisi Onyx. Ada Kairi berkata. Apa tuh? Kairi berkata, dia membahas tentang Ken belum bisa masuk circle-nya ternyata. Oh. Karena dia harus membuktikan diri di sini. Iya benar. Belum jadi King of Jungler. Jadi Walaupun depannya Kak Ken, iya. tapi belum jadi King of Jungler karena mereka juga membahas tentang pertemuan di sebelumnya. Onyx berhasil nge-3-0-in Mythic Seal. Ouch. Dan mereka berharap mereka bisa melakukan itu lagi kepada Mythic Seal, menurunkan mereka, mengalahkan mereka. Betul. Jungle ya berarti ya. Kalau kita bicara soal jungle-nya ya jelas kalau Kairi ini kayak lebih apa ya? Dia itu lebih mandiri, mungkin lebih ke jungler modern lah istilahnya. Dimana dia bisa main tank fighter, dia bisa main assassin juga dan bahkan untuk assassinnya ini berani untuk setup sendirian. Di turtle ini yang selalu kita notice kalau kita melihat Onyx yang lagi bermain. Ya Kairi udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya, dia asasnya, dia fighternya aja kuat dan bahkan banyak hero poolnya juga loh Kairi ini, nggak cuman yang konvensional seperti Fredrin, bahkan X-Borg dia juga bisa pull, Guinevere juga kita pernah lihat juga dan ini akan nambah bumbu lagi, nambah drafting phase untuk Mythic Seal. Game pertama Gimana nih? bakal berani coba-coba kah dari coaching staff? Biasa kalau kita lihat Coach Adi dan Coach Yap, Paling mungkin mereka game berani pertama. banget game pertama awur-awuran. Paling mungkin game pertama, abis Kayak itu ngetes limit para playernya. ya. Gimana kalian ngelihat hal itu, suka kah? Aku sih Atau? secara pribadi suka aja. Suka? Oh, Aku suka. enggak. Suka. Udah Game kalau satu. top 8 cukup lah. Kalau di Karena grup, BO5. kalau di grup is oke ya kan. Kalau di Jadi Om Bawa kalau masuk ke knockout jangan tes udah limit. cukup. Tengok ngapain tes limit? Hilang ini kan? Hilang prize pool gede gitu. Hilang satu game maksudnya. Bener. Satu game. Karena biasanya game satu coba-coba tapi ternyata enggak. Drafting phase sudah dimulai. Indonesia, satukan suara. Onyx ID. Kita akan mengawal mereka, semoga untuk masuk ke babak semifinal secara mulus. Karena band list dari bandnya udah ada Fanny, Cici, Lutfi masuk ke dalam respect band. Iya. Cicinya nih sebenarnya bandnya bukan hanya buat Lutfi ya, tapi untuk draft yang bakal dimainkan karena Baxia dari tadi ketemunya dengan Cici terus. Iya, Ini yang harusnya dilakukan oleh Aurora tadi ya. Kalau mau main Baxia, band aja Cicinya. Lebih ke hero-hero kalau mau tank. main tank ya, benar. Tank semuanya udah Cici aja band. Band Cici jadi problem solve satu ya sebenarnya. Tapi Onyx juga bukan tim yang takut kalau ketemu Baxia, mereka berani untuk ngebuka si Kimi biasanya dibawain dengan Onyx. Tetap kimia. Cuman oke dengan Moskov dan juga Povius. Gimana Gon? Kamu ngeliat langsung jawaban itu
Moskov dan Poveus. Aku suka karena Moskov ya again ada elemen bisa split push dan surprise attack yang harus connect dari Spear of Destruction-nya. Dan ya ini mid game menit 8, menit 9 udah bisa aktif juga sih Moskov. Jadi nggak mungkin early-nya yang penting farming menit 9 udah dapetin item udah bisa join fight juga. SOD kena. Oke, mereka ngebuka di first pick-nya. Deny untuk menutup? sih, deny juga bisa, deny pick buat si GP ya, karena ya salah satu yang buat Onyx kalah waktu ketemu dengan tim Liquid Philippines itu Moskov. Jadi ini adalah salah satu hero yang memang sangat berbahaya sekali, apalagi dengan timing yang tepat masuknya, atau dengan SOD yang memang bisa kena juga ke lawannya. Iya, Oh, tapi langsung dijawab dengan adanya Granger dan juga Lapu-Lapu. Jawaban ini gimana Om? Ya, ini strong pick sih untuk Mythic Seal. Kayak mereka berusaha untuk bisa menangin lane. Dan antara Lapu dan juga Granger adalah dua hero yang memang bisa untuk menangin lane-nya dia. Jadi adu mekanik, skill wise ini harus adu mekanik nih di laning. Apalagi ketemu dengan Lapu-Lapu kan. Salah timing dikit dia dapat shield, kebalik semua nanti tim fight-nya. Dan ya elemen Bravest Fighter ini ngebuka juga. Jadi komposisi dari Mythic Seal, kalau mereka butuh inisiator, Lapu-Lapu bisa banget jadi inisiator. Dimana Granger udah ada dua badan nih, udah ada Lapu dan Baxia di depan. Grangernya tinggal free hit dari belakang. Itu perfect skenario untuk 3 hero pertama dari Mythic Seal. Weh, akhirnya Berani. kita melihat Kairi pakai assassin. Ya, pick berani sih ya. Berani. Memang benar-benar berani juga karena di sini untuk tugas dari Hayabusa pastinya masuk. Ya. Shadow Kill keluar juga untuk tim fight-nya. Tapi banyak faktor untuk bisa ngestopin dia Ini sekarang. berani yang ini positive way atau negative way? Berani yang plus min lah ya. Plusnya ambil kalau resiko. Betul, ya. Take the risk gitu loh. Oke, jadi go big or go home gitu lah ya. Bener. Shadow Kill bisa sambil posisi retribution juga bisa. Cuman di sini untuk targetnya dia yang agak sulit karena kan ada Lapu dengan Baxia, dua hero yang nggak mungkin nih bisa sekali Shadow Kill langsung tumbang juga, kecuali dia udah low banget. Ya. Makanannya nanti mid lanernya sama Granger Granger ya. udah di pick. Dan ini dengan Hayabusa mereka basically mau fokus bisa split push juga karena dua hero yang mereka pick baik Moskov dan juga Hayabusa ini bisa nge-pressure lane jauh yang nanya ke pertanyaan ke Mythic Seal mau dijawab apa nih split push. Berarti potensi kita yang gede. Kemungkinan besar Onyx akan menghindari peperangan yang ada dan memilih Mestinya. untuk split aja mainin makronya. Ya, di awal-awal ya, di turtle yang pertama kemungkinan Onyx ya mereka bakal menghindar untuk setup di turtle-nya karena turtle setebal Lapu-Lapu dengan Baxia Ya. damage-nya kecil banget nanti. Ngelepasin turtle pertama. Tapi ada yang Ini- di trade kan, buff-nya Baxia bisa hilang yang purple. Oke. Harus Karena ada kalau kompensasi. snowball ke arah mythic bisa jadi bahaya. Pasti ya, sama-sama. Sebenarnya kalau ngeliat draftnya Onyx, mereka bisa main pick of play satu. Terus juga mereka bisa main split push. Sedangkan untuk front to backnya pasti Mythic Seal ini mereka strong banget di sana. Karena mereka punya Granger juga yang dimana punya nanti satu Sky Pierce udah join team fight terus-terusan. Nyari kill ya. Nyari Kasih kill kill ke pasti arah dia. funnel kill ke arah Granger supaya Sky Pierce-nya maksimal. Dan untuk dari draft Front to back dari Mythic Seal sendiri kalau Goni lihat berarti ini emang udah mereka munculkan belum di arah group stage dan mereka bawa ini bakal jadi bagus kah untuk Mythic Seal? Nah yang team fight kayak gini udah pernah mereka bawakan sebenarnya dengan ada Lapu segala macam. Cuman ya aku expect mungkin ini late gamenya gimana dan ngebalansin split push potensinya seperti apa di draft ini. Karena kalau aku ngeliat sejauh ini belum terjawab. Akan kemakan lane jauhnya dan itu yang akan dimainkan makro dari Onyx. Itu sih sebenarnya sejauh ini aku lihat Mythic Seal harus respon. Apa kira-kira yang bisa nge-pressure off dari far lane-nya? Ya, sementara waktu untuk 3 awalnya ya, Mythic ini mereka pasti pegang early game. Early mid lah tujuannya buat Mythic, sedangkan Onyx lebih ke late game kan. Jadi butuh sesuatu untuk bisa ngedelay powernya dan ada badang. Sering kita lihat badang dari si Kibo ya. Ya. Dan ini juga bentuk di Epic karena udah gak ada Cho, gak ada badang. Yes. Nah, Boye pakai siapa nih sekarang? Boye Baxia, Boye. Boye apa? Ya kalau Baxia di flex buat jadi roamer. Bisa jadi. Mhm. Tapi kalau kayak gini lawannya pemain dari Onyx Romer? Roamer. Baxia Romer ini? Masih tanda tanya, masih misteri ya. Karena kan mayoritas assassin pakainya. Iya sayang juga. Joy itu dia, Joy dan Selena yang dibuka. Wah mereka all in early dong ini basically. Tapi aku tiba-tiba jadi suka dengan Onyx loh karena mereka mainin Joy kan. Joy dengan patch yang sekarang juga lumayan bisa di cancel. Cuman harus berhati-hati jangan sampai ini Selena yang bisa open vision dengan enak juga. Ya. Karena Jadi- kendala banget. Oke, memasuki game yang pertama dengan line up yang dimiliki oleh Mythic Seal.
siapa yang akan bisa menjadi faktor X untuk memenangkan game ini nih? Mythic Seal. Heeh. Granger mid game, terus juga Selena Lapu nanti kalau setupnya. Selena Lapu yang harus Selena diwaspadai. Lapu. Bagaimana dengan Onyx? Dengan Kadita. Oh, Kadita Sans, gila Sans akan kita dengarkan. Wah ini ya gila Sans mestinya ya. Dan ini akan ngebuat komposisi musuh Purify juga. Kasih pertanyaan, mau Purify biar aman atau gimana? Karena ada Hayabusa yang bisa langsung straight kill kalau flicker. Aku suka kalau nggak Onyx sih, karena mereka langsung burst aja udah, burst. Bersaja, burst, tapi kita akan langsung bersama-sama melemparkan kepada para caster, Ranger Mas dan juga Lim Kocul untuk membawa Indonesia di game pertama melawan Myanmar. Terima kasih banyak Bude Clara Molstar. Dan mari kita dengarkan bunyi lonceng selalu menyertai kehadiran tim Indonesia, Onyx Indonesia. Itu dia, sudah ditunggu-tunggu. Dari kemarin bahkan ini dia penampilan perdana di babak knockout Onyx ID. Mari kita mengawal tim Indonesia menuju ke semifinal terlebih dahulu dan mudah-mudahan untuk ke grand final. Seluruh sobat Mobile Legends yang berada di Jakarta, langsung aja kalian semua nobar bareng watch party di Metro ya kan. Biar kita mendukung bersama-sama tim Onyx Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. So, ini dia Onyx Indonesia. Memang kita melihat kalau ngomongin early game, Mythic Seal punya power early yang cukup banyak. Sedangkan dari tim Onyx, beberapa harus bermain di arah middle to late game. Coba gimana caranya? Yang gue lihat di sini adalah mereka how to handle sungai. Ini penting banget sih untuk Onyx. Tapi susah sih jujurnya ya. Karena ada Selena, balik lagi. Selena ini kuat banget untuk early-nya. Bahkan kayak clear power-nya juga ya setelah dia dirubah lagi kan. Itu cepet banget Garote. Terus kayak ya River bisa dipasangin trap sama teman-teman dari Mythic Seal. Jadi nggak bisa lewat secara gampang dari segi emblem pun. Hati-hati ya karena ada Seasonal Hunter. Ini klasik emblem dari Selena untuk mempercepat jungle. Entah itu mencuri jungle milik Onyx atau mempercepat turtle nantinya. Ya, yang masih harus coba dipikirkan adalah gimana cara mereka nanti turtle pertama zoning out dari Boye ini siapa yang hentiin. Poking damage terlalu banyak source skill banget. Dan mungkin yang bisa dimainkan adalah combo Keyboy dan juga Sans untuk menutup seluruh kekuatan di frontliner dari Mythic Seal supaya fokus langsung ke targeting ke arah Ken. Iya dan enak sih sebenarnya kalau misalkan ya Savero misalkan bantuin clear tengah nih dan bantu gitu pakai SOD. Combo sama Keyboy-nya juga enak, ditembokin kasih Spear Mystery itu auto connect. Plus ya kalau memang misalkan mau Sans dan Kairi ini bisa nyari momennya sendiri lah. Karena dua-duanya kan tipikal assassin ya, tipikal yang bisa nge-kill sendiri. Tapi lihat setup di pertama. Wah, coba Kairi! Retribution from Kairi! King of the Jungle! Berhasil melakukan takeover di depan sana. Bahkan Lupi mencoba untuk memaksa Boy untuk bisa ter-take down. Masih coba ada satu point kill kembali dari Keyboy. Ditutup dengan adanya first break dan itu dia. Tenggelam dalam samudra. First blood didapatkan oleh Onyx Indonesia. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx ID mereka mendapatkan kerugian yang luar biasa. Shadow Kill menutup adanya kerugian 2-2. Tapi yang mungkin harus coba dipertanyakan adalah di sini Lele dari Nico. Ini mulai harus di-respect Lim. Ya Savero terkena solo kill nampaknya. Di bagian top lane terlalu over. Granger di awal ya power akan lebih kuat daripada Moskov. Rhapsody, Dat, Sonata. Tapi ini dia kita lihat dari replaynya Kairi dengan retribution ya gue nggak tahu Ken ini mau nahan retrinya atau gimana karena tadi udah tinggal 800 tapi Zippy flicker for defensive mau tidak mau membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Kali ini mereka harusnya udah mulai sadar satu turtle ini setidaknya hanya bensin. Flicker from Keyboy! Keyboy! Again and again pertukaran Keyboy dengan God Laner benar-benar worth it. Tapi Keyboy bersinar kembali. Keyboy benar-benar menggetarkan Land of Down Riyadh Saudi Arabia. Dengan flickeran itu dia Sans dengan Kaditanya. Gila Sans is big. tanpa adanya Purify dari Mythic Seal ini membuat Sans akan bebas sekali untuk bermain dengan Petrify. Siapapun bisa dimakan, mungkin nantinya Boye ini bisa ditarget juga selama memang konsep dari Onyx mau main front to back. Plus ya mereka punya asuransi late game juga. Moskov ini udah menjadi satu pegangan lah bagi Onyx ID. Tapi gue mengkhawatirkan di arah XP-nya. Yeah. Harus dikit hati-hati juga. Lapu-Lapu punya power yang sangat besar. Jangan sampai kayak tadi mereka mau punish. Ternyata Lapu-Lapunya dapetin momen, dapetin space dan ngebalikin. Oke, melihat momentum clear minion telah dilakukan di arah tengah untuk kedua belah tim. Mereka stand menuju ke arah turtle. Mereka steady. Mereka siap untuk melakukan team fight.
Kali ini tim fight dipegang oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia dengan setup yang penuh. 5 pemain mereka setup langsung di arah belakang, menuju ke arah belakang dan hilang langsung ditelan Samudra Kut. Tidak ada lagi zoning yang terjadi, tapi Keyboy harus bertugas, tapi Kairi sangat betul maut. Shadow Kill, apakah mampu menyelamatkan Kairi? No way! No Kairi for this time, tapi Savero mencoba untuk menutup keuntungan yang dimiliki para pasukan dari tim Mythic Seal. Sama-sama tidak memiliki power of retribution. Reset adalah sebuah jawaban, dan Savero dengan datangnya dia membantu para pasukan dari tim Onyx Indonesia membuat poin jadi cukup equal. Aku nggak bisa bilang ini Onyx yang mendapatkan keuntungan, tapi yang dipastikan adalah setidaknya mereka nggak kalah jauh, setidaknya mereka nggak kehilangan turtle mereka. Dan Suns lagi-lagi memang tidak bisa dipungkiri permainan Kadita yang luar biasa. Zoning out dari seorang Gold menuju ke belakang dengan ada Brave Fighters. Kairi tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena body block yang dilakukan oleh Khan menutup jalan Kairi dengan Quad Shadow yang mereka miliki. Ini sempat gue bahas tadi sih. Kairi dengan Hayabusanya ini lumayan berat. Karena apa? Karena memang Farlane-nya akan dikasih ke Savero. Prioritas pertamanya adalah Trinity Savero. Kairi yang di awal tadi jungle mungkin masih dapat, lama-lama akan ada invade jungle, akan ada perubahan yang signifikan. Dan itu yang gue maksud. Gimana caranya Kairi dapetin gold sementara landingnya dikasih ke Savero? Ya, Savero jadi 2 hero farming kita bisa lihat di sini. Kalau ngomongin dari gold juga masih belum bisa diuntungkan untuk Kairi ataupun Savero. Salah satu dari antara mereka malah 1100 untuk ZP dan Mythic Seal. Mereka early game pressure-nya memaksimalkan seluruh hero yang mereka miliki. Itu dia. Mungkin winning conditionnya ada di split push dulu ya. Karena ya semakin late game akan semakin susah nih dari Mythic Seal untuk nabrak. Mereka nggak punya initiator pasti. Lapu-lapu. Semakin late game, semakin ada obatnya. Iya betul. Mungkin nanti dari item defense atau Wind of Nature dari Savero itu bisa jadi solusi juga. Dan landing jauh dibalik lagi Moskov versus Joy nanti akan ada di Farlane. Itu lumayan berat untuk Joy sih. Oke. Dan yang gue suka di sini di mana kombinasi mereka coba menumbangkan Kane. The power of retribution didapatkan di arah bottom lane. Lelenya gagal dari Savero. Lihat itu lelenya. Kalau misalnya lewat kuping anginnya udah berasa. Wah itu ngeri sih memang. Tapi Keyboy bakal coba di-commit, mencoba untuk kabur ke belakang. Itu dia. Fist break yang berhasil dihindari Keyboy. Pressure dari badannya. Dan kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, Keyboy win rate badannya itu tinggi banget di MPL Indonesia. Kalau nggak salah di MPL playoff tuh tinggi banget seingat gue. Iya kalau di full MPL mungkin karena awalnya ya Onyx kan berangkat dari bawah kan, jadi agak susah. Jangan lupa Onyx ini salah satu tim yang from zero to Riyadh. Yes, from zero to Riyadh, tapi nampaknya Suns gila, Suns berhasil nge-steal dan mencoba untuk kabur ke arah belakang. Itu dia Rough Wave, Breath of Ocean yang menyelamatkan dari Suns, tapi still terhadap Purple Buff. Oke, memang ini cuma Purple Buff, tapi lihat, bayangkan betapa untungnya Kairi di depan sana. Dengan keuntungan Purple Buff yang dimiliki satu level itu sangat berarti untuk the power of retribution. Lupi versus everybody, soalnya telah terjadi, tapi nampaknya harta-hartanya sebenarnya Keyboy tenggelam di Garuk dan juga Soul Eater bersama dengan Karote. Nico berhasil membuka vision, tapi Kairi kali ini harus mau tidak mau mendapatkan Purple Buff, karena kalau tidak ini akan sama saja dan malah keuntungan di tangan dari tim Mythic Seal dan Savero. Keuntungan dari Farlane yang dimiliki Savero dimaksimalkan walaupun gold lane mereka itu terpaut jauh. Tapi lihat, udah mulai tenggelam dan ini dia tenggelam dalam samudra. The point kill kembali didapatkan oleh Kairi. Itu dia, lapu-lapu punya damage tapi lapu-lapu dia nggak punya badan yang kuat. Akhirnya punishment demi punishment itu bisa dimakan lagi Suns dengan Petrify. Satu kali lagi gue ingatkan, gak ada Purify dari Mythic Seal yang berarti siapapun bisa jadi target, siapapun bisa dimakan. Blade of Despair gue suka banget Kairi ketika dia langsung bikin item mahal. Dia tahu dia butuh damage, dia tahu percentage early game mereka itu tidak sekuat itu. Jadi mau tidak mau Kairi benar-benar harus dapetin momentum dengan yang dia pegang saat ini. Kita lihat momentum dari Joy terhadap Kairi dengan 1000 gold difference. Ini sangat menguntungkan Kairi yang dimana di atas kertas, hitam di atas putih, Kairi itu adalah hero late game. Iya, perlahan tapi pasti ya. Cuma goldnya mepet banget sih ini. Sebenarnya bagus, karena apa? Karena Onyx ini hero scaling. Mereka hero late game. Ketika memang goldnya mepet seperti ini, berarti winning condition mereka terbuka dengan jelas dan bahkan farmingnya masih dapat. Savero nggak boleh sembarangan untuk recall ke tengah sana. Yang ditakutkan adalah satu lele ada trapping di sana, kita nggak ada yang tahu. Benar. Untuk dinaik rotasi kan, itu nggak ada yang tahu. Raw ini meresahkan memang. Raw meresahkan. Yang ditakutkan adalah Savero juga nggak purify. Benar. Instant magical damage itu merugikan sekali. Karena follow up damage dari jauh kan. Dari Granger dengan Rhapsody-nya dengan Death Sonata-nya.
Dan buat teman-teman yang ada di Jakarta juga boleh nih ikut watch party ya di MRT Bundaran HI. Wah, Yes. seru banget tuh, pasti rame banget. Tinggal ini. turun aja langsung ke MRT. Tadi Metro yang udah gue kasih tahu, langsung turun ke sana. Dan juga buat kawan-kawan saudara semua yang udah ada di Metro Watch Party Indonesia, MRT Bundaran HI. Halo semua, semangat. Kita dukung tim Indonesia untuk bisa bermain di All Indonesia Grand Final nanti di MSC ya. Mengawal tim Indonesia, let's go. Oke, back to the game. Lihat goldnya, mulai turun lagi. Karena memang damage dari teman-teman Mythic Seal juga nih nggak bisa diragukan ya, nggak bisa dianggap remeh. Ada Zippy, Physical dan Magical ini setara. Belum lagi lapu-lapu yang pasti nanti bisa ngejar satu. Katakanlah Savero yang akan di zoning. Oke. Cuma ya kalau untuk numbangin menurut gue semakin lama lapu-lapu semakin susah numbangin Moskov. Betul, ditambah lagi nanti ada winning condition, dia pakai Malefic Gun, range yang nggak dapet, pakai flicker, Savero juga bisa ngedodge-nya nggak harus pakai flicker juga. Jadi banyak banget chance yang bisa dimiliki oleh Savero. Cuma problem utamanya adalah Savero ini dia harus bermain sneaky peeky, hide in the bush. Nah, hide in the bush ini problemnya adalah ada Nico trapping dengan Selenanya. Abyssal trapnya ini yang bahaya. Dan jangan lupa ya, untuk Mythic Seal mereka yang akan pegang Lord duluan, tapi itu dia. Itu ditutup sama Sans. Oh no. Dan bahkan Kairi sekalipun ada yang berani masuk, Sans sudah standby on position. Kiboy! Di arah belakang Kiboy! Berutuh dengan Fist ke belakang, si Peter Take dan tidak sana. Free hit dari belakang untuk Savero. Memutar mesin dari Timor Indonesia mendapatkan keuntungan dan Kon. Kali ini terperangkap di tembok. Tenggelam tak ada sisa. Depan mesin dari tim Mythic Seal mereka kehilangan 3 pemainnya. Menuju ke arah Lord yang bebas untuk Timor Indonesia. Kiboy, lagi-lagi Kiboy. Terlihat jelas inisiasi yang langsung di follow up tadi dengan sangat sempurna. 3 yang tumbang, Lord Free. Onyx ID memimpin. Onyx ID dan lihat itu Kiboy. Benar-benar Spear of Distraction-nya di following-nya bagus banget sama Savero. Perfect timing. Dia tahu nih kayak oke, Kiboy akan maju, Kiboy akan pakai tembok ke yang mana. Spear of Destruction langsung dipredik juga. Dan wah, ini langsung 4000 gold. Lihat dari gold yang tadi mepet sempat dipegang Mythic Seal bahkan walaupun under 1000 gold. Yes. Tapi sekarang Onyx 4000 gold dan Lord yang cukup berbahaya. Ingat, Mythic Seal mereka tidak punya high ground defense yang kuat. Walaupun masih ada pasif dari Holy Defense-nya, tapi tetap Lord ini akan jadi Lord yang sangat bermasalah untuk Mythic Seal. Lihat cara top lane, mata ada 2 mata. Kita bingung di mana Kiboy atau Stas yang akan membuka. Ini dua-duanya akan menjadi potensial yang sangat baik. Para pasukan dari Timor Indonesia fokus menuju ke PS turret. Gak peduli apa pun terjadi, Pocket Damage tunggu dengan Sans. Kali ini gagal menenggelamkan Kane. Oh, Savero! Mundur ke belakang, Savero bakal coba dilindungi dengan adanya Brave Fighters, tapi Savero tetap harus tertinggal. Terlalu besar damage yang diberikan oleh para pasukan dari Timor Indonesia. Mereka mencoba untuk mengorbankan Lutfi. Setidaknya Lutfi yang tumbang ketimbang harus banyak banget poin kill yang didapatkan. Kairi mundur ke arah belakang, Boye masih ada satu buat Quad Shadow dan Sans. Hampir saja kalau jaraknya tepat banget, itu pasti Ken akan tenggelam. Itu dia yang gue bilang kan. Kadang Abyssal Row ini magnet loh. Semakin ngumpet, semakin coba jaga posisi, semakin kena. Dan ya, gold lane itu juga paling sering kena ya by the way dari Abyssal Row. Tapi hati-hati. Oh, Kairi! Oh my god, Kairi, what are you doing? Memaksakan keadaan dan bahkan Kairi ter-take down. Kali ini tidak ada cover sama sekali dan instant kill. Untungnya dari segi objektif mereka semua nggak ada. Dan satu netral objektif seperti Lord juga nggak ada. Kairi harus lebih bersabar. Kairi tidak boleh terlalu terburu-buru. Kita tahu keuntungan yang sudah dimiliki oleh tim Onyx Indonesia. Mereka langsung drop dengan hingga 800 gol saja. Hilang semua. Usaha dari Onyx untuk menabrak tadi di bagian top lane, menghancurkan satu base turret, sekarang hilang. Tapi ya balik lagi, harus lebih sabar sih. Jangan lupa pressure dari Abyssal Row itu bukan di early game doang. Sampai late game juga itu pressure banget. Iya, kecuali defend high ground. Udah itu doang. Lemahnya di situ. Iya. Defend high ground ya kalau misalkan nggak kena tetap ya udah tembus. Tapi kalau kena tetap bahaya juga. Ji. Intinya Abyssal Row ini cuma nggak bisa clear cepat aja lah intinya. Jadi harus lebih hati-hati dan maksimalkan Farland. Ingat, Onyx mereka punya 2 yang bisa Farland. Mereka punya Moskov, mereka punya Hayabusa. Bebas tinggal switching aja atau 3-2 juga 4-1 pun bisa jadi solusi. Jadi kayak
strateginya banyak dan gak usah buru-buru. Mereka lagi pegang tempo. Malefican udah jadi. Looking bernabrak Boye, ke arah no, Boye. no, Boye. Gak boleh dimakan, harus pelan-pelan. Dan lihat bakal coba di Commit Sans. Terlalu besar apa yang diberikan, mundur ke belakang. Target mereka dengan Brand Fighter Spring, berjalan Savero. Berikan power defensif telah dikeluarkan pada pasukan dari tim Onyx Indonesia. Terus mendapatkan kita shadow kill from Kyrie. Menutup para pasukan dari tim Mythic Seal untuk bisa selamat dan one last hit. Ter-take down double kill, looking for triple kill. Onyx Indonesia. Dua orang yang tersisa membawa para pasukan dari tim Onyx ID mencoba untuk melakukan one straight push. Di arah depan sana, Flitter belakang. Lele menuju ke arah Sarah Kiboy karena rasanya. Dan para pasukan dari tim Onyx Indonesia. The one last best stand in the game pertama didapatkan oleh tim Onyx Indonesia. Ini dia berhasil mendapatkan game yang pertama. Samudra mematuhi kehendakku. 1 poin kali ini. Sang Raja Langit membuktikan kalau memang mereka sudah back on track. Mythic Seal mereka hampir kali mengambil kendali tapi semuanya tetap masih di bawah kendali Onyx. Onyx Indonesia berhasil mendapatkan 1 game. Tenang, reset untuk menuju ke arah game kedua. Bude Clara Monster, kita pun juga harus tenang. So take it away. Yap, kemeriahan untuk membawa kemenangan game yang pertama dari tim Onyx ID. Mereka mengeksekusi dengan baik walaupun ada momen-momen di mana sedikit membuat mereka mundur tapi tidak. Yap. Karena secara draft kan kita bilang tadi ini bakal adu mekanik dan itu yang terjadi juga tadi. Ya. Dan ternyata Suns lebih besar mungkin ya dibandingkan dengan Nico sendiri tadi. Bagaimana begitu banyak Dari peluang. mekaniknya berarti udah kelihatan nih Suns. Yes, ada Gila Suns. Gila Suns yang keluar. Kadita loh, ini adalah hero yang cukup sulit sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mid laner. Iya, dan dengan komposisi Kadita, Badang ini outplay potensialnya banyak seperti ini Badang. Dan ya, lagi dan lagi klasik Kiboy dan Suns menunjukkan mereka masing-masing di role-nya. Dan ya meskipun sempat mundur, cuman mereka tahu lah secara game ini map juga Onyx ID secure game 1 dengan menurut aku cukup convincing sih. Gak dikasih main lah pemain Mythic Seal secara general. Agak sedikit ini sih, Bude ngelihat Mythic Seal juga bisa ngelawan. Yep. Dan dari segi map control mereka bisa gerak juga. Apalagi momen-momen yang dihasilkan oleh Nico dan juga Boye. Itu banyak yang setuju. bikin dagdikdukser. Setuju ya, tapi ini Boye Ngelawan loh. yang bukan dengan hero inisiasi. Nah ini Boye dengan hero-hero badan kan. Dan itu mengurangi sedikit power dari Boye sebenarnya. Aha. Karena biasanya dia pakai Cho atau badang. Badangnya tadi keambil, sedangkan Cho-nya juga kalau nggak salah Liben yang tadi buat Cho-nya. Jadi ya ini berarti sebuah poin plus pastinya untuk Onyx di game yang pertama tadi. Dan mekanik kita melihat mereka juga ada ya plus minus lah kalau mekanik.